Pancasila dan selaku kader utama pemuda Pancasila tentunya dengan Pancasila abadi, Pancasila abadi, Pancasila. abadi. Yang terhormat Ketua Umum Pemuda Pancasila Nasional Bapak Yapto Surya Sumarno yang kami muliakan, tentunya saya sebagai kader utama di Pemuda Pancasila berpendapat bahwa dengan adanya biaya pengambilan formulir untuk pendaftaran bakal calon Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan, saya menganggap itu adalah pelanggaran organisasi yang tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan secara khusus di Peraturan Organisasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang musyawarah dan rapat-rapat pemilihan pengurus di seluruh tingkatan di Pemuda Pancasila. Saya menganggap bahwa 150 juta untuk pengambilan formulir itu adalah sebuah yang tidak masuk akal dan juga mencederai organisasi Pemuda Pancasila. Saya tekankan kembali lagi, saya sebagai bakal calon kandidat Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila, tentunya saya punya prinsip selaku kader dan selaku mantan sekretaris Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan, karena melihat ini adalah sebuah yang diatur, yang diakal-akali oleh oknum-oknum tertentu, tentunya dalam konteks di kondisi steering committee dan juga panitia pelaksana dan Korwil Pemuda Pancasila di wilayah Sulawesi dan Gorontalo atas nama Beni Wijaya. Saya mengingatkan, saya sebagai kader, tentunya saya lebih menginginkan uang 150 juta itu saya simpan untuk persiapan sarana sekretariatan Pemuda Pancasila apabila saya sebagai kader Pemuda Pancasila yang ikut bertarung nantinya akan terpilih. Tentunya saya akan komitmen untuk mengadakan kantor Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan. Itu wajib hukumnya, sebagaimana yang diinformasikan, sebagaimana keinginan Ketua Umum kita yang kita hormati Bapak Yapto Surya Sumarno. Katakan saya kader utama yang konsisten dengan aturan-aturan yang dibuat di dalam organisasi kita, tentunya organisasi Pemuda Pancasila. Kalau saya mengambil formulir dan membayarkan 150 juta, berarti saya sendiri yang menginjak-injak aturan yang ada di organisasi. Saya secara pribadi sebagai kandidat punya harapan, dan tentunya pula semua pendukung-pendukung saya, kader-kader yang ada di Pemuda Pancasila berkeinginan supaya musyawarah wilayah ini betul-betul berjalan secara demokrasi sesuai dengan harapan para pendiri Pemuda Pancasila. Dan kedua adalah harapan saya agar pemilihan musyawarah wilayah yang dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli 2022 harusnya ditunda dan dibuatkan surat karantina, karena saya melihat secara nyata dan secara gamblang sudah memperlihatkan mulai tingkat kepanitiaan, mulai tingkat steering committee sudah ada permainan-permainan dilakukan untuk mencekal saya sebagai kandidat. Ini berarti bahwa ada dugaan terjadi permainan secara internal, secara terstruktur dan secara sistematis. Saya dicekal
Mulai sebagai pengambilan formulir, sebelumnya juga saya sudah dikarakterkan sebagai sekretaris yang tidak memenuhi syarat, yang improsedural, yang cacat hukum. Saya ingatkan kembali dan bermohon kepada Bapak Ketua Umum yang saya hormati, Bapak Yapto Suryo Sumarno, untuk melakukan langkah-langkah tegas, melakukan penyelamatan organisasi yang ada di Sulawesi Selatan Pemuda Pancasila untuk membentuk tim atau menunda sementara pelaksanaan musyawarah wilayah supaya kondisi dapat netral, dapat berjalan sesuai dengan demokrasi yang ada di Pemuda Pancasila, dan tidak ada lagi yang namanya pungli, tidak ada lagi yang namanya pembayaran pengambilan formulir 150 juta. Ini adalah menghambat atau secara tidak langsung mencekal kader-kader terbaik yang ingin bertarung di musyawarah wilayah Pemuda Pancasila tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli 2000. Saya tegaskan bahwa pembayaran pengambilan formulir disertai dengan adanya uang 150 juta itu melanggar institusi, itu melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga, bahkan melanggar DPO 01 2020 tentang musyawarah dan pemilihan pengurus-pengurus di semua tingkatan. Itu melanggar. Ini jelas, ini jelas. DPO 01 2020 jelas tentang persyaratan dan kriteria bakal calon ketua Pemuda Pancasila, baik untuk calon ketua umum, ketua wilayah, ketua MPC, ketua PAC, dan ketua ranting dan ketua anak ranting. Ini sangat jelas yang dibahas oleh petinggi-petinggi kita di Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Ini PO, ini dasar hukumnya kita, ini pedomannya kita. Kenapa steering komite bersama dengan Korwil mengamini persoalan-persoalan pembayaran 150 juta? Saya pribadi tidak ingin membayar itu. Kalau saya membayar berarti saya bagian dari yang melanggar aturan yang ada, yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga di Pancasila. Ini jelas aturan bakunya, jelas sekali di sini, jelas sekali aturan bakunya. Yang pertama adalah ya jelas warga negara Indonesia dengan bukti kartu tanda penduduk, memiliki kartu tanda anggota Pemuda Pancasila, diutamakan memiliki sertifikat kaderisasi yang diterbitkan oleh Majelis Pimpinan Nasional Pancasila, membuat surat pernyataan kesediaan atas kertas bermaterai cukup disertai dengan biodat, memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan hasil komisi organisasi, menyatakan pengunduran diri dari rangkap jabatan pada jenjang tingkatan internal organisasi Pemuda Pancasila lainnya bila mana terpilih. Ini jelas persyaratan lain, jelas sekali. Yang kedua, terlalu dini penetapan administrasi itu nanti diverifikasi pada saat rapat-rapat sidang pleno setelah rapat komisi, karena nanti komisi-komisi di komisi A membahas kriteria secara jelas, secara gamblang. Nanti diplenokan dan diputuskan di rapat pleno di komisi A. Nanti persyaratan itu dilaporkan oleh ketua komisinya. Dan kedua, di rapat-rapat pleno nanti diumumkan siapa saja yang memenuhi syarat untuk calon ketua. Ini terlalu cepat. Himbauan seluruh kader Pemuda Pancasila yang ada di Makassar dan pada umumnya yang ada di Sulawesi Selatan, kita berharap bahwa muslim ini berjalan sesuai dengan amanah Pemuda Pancasila. Yang berdaulat adalah kader, dan tentunya pula bahwa muslim ini harus betul-betul netral, harus betul-betul tidak terintimidasi orang, dan harus tidak berpihak. Mulai dari tingkat SC, tingkat panitia, bahkan di tingkat Majelis Pimpinan Nasional harus tidak berpihak, harus netral. Karena yang bertarung ini adalah kader-kader terbaik. Salah satunya di Syarat Cikali, dan saya sendiri sebagai akan bertarung. Jadi harapan saya bahwa muslim harus ditunda dan harus dijadwal ulang, bahkan harus dikeluarkan surat karakter supaya netral.
kami sebagai kader tentunya akan terselimi, akan tercekal. Ini ada tanda-tanda tercekal saya dengan pengambilan formulir 150 juta. Bukan berarti bahwa saya tidak bisa menyediakan 150 juta. Saya siap, bahkan saya siap menyediakan kantor sekretariat untuk masa kepengurusan saya, prodesasi saya. Dan itu tanggung jawab sebagaimana yang ditegaskan oleh ketua umum kita yang kita banggakan, Yaktosiro Sumarno sebagai ketua umum MPN. Jangan memperlakukan pembayaran formulir. Nah, ini pelanggaran besar di organisasi. Sekarang kalau itu terjadi akan berdampak buruk bagi seluruh kader pemuda Pancasila dalam rangka pelaksanaan musyawarah ke depan. Musyawarah cabang, RPP nantinya ada duit nggak? Ada mengambil kesempatan nanti karena ada contoh yang dia lihat bahwa ada pembayaran formulir sehingga kader yang berpotensi, kader punya SDM yang punya hati nurani untuk membesarkan PP itu terblokir. Nggak bisa.